Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita mampu hadir di kajian rutin kita pada malam Ahad. Qadarullah wa ma syafa'al. Beberapa kali pekan kedua dan pekan keempat sering kedatangan tamu agung, ya, Ustadz asatidz kita yang Allah muliakan mereka kebetulan datang di pekan genap, ya, sehingga pembahasan kita tertunda berkali-kali. Pembahasan sebelumnya kita sudah membahas terkait adab kepada orang tua. Dan insya Allah Ta'ala pada hari ini kita akan sama-sama belajar mengetahui bagaimana adab terhadap tetangga, ya, al-adab ma'al jiran, ya, al-adabu ma'al jiran, yaitu adab kepada tetangga. Siapa itu tetangga? Tetangga adalah orang yang dekat dengan rumah kita atau orang yang ada di sekitar rumah kita, itu yang disebut dengan tetangga. Nah, sekarang ada yang namanya RT, ya kan, rukun tetangga. Sudah dibatasi, ada RT 1, ada RT 2. Kita masuk RT keberapa? Itulah yang dibatasi oleh pemerintah kita masuk dalam tetangga. Ada yang tetangga terdekat, tetangga terluasnya adalah lingkup RT kita itu sendiri, baik di RT 1, RT 2 atau RT berapa. Kemudian setelah itu juga ada RW, ya, rukun warga. Itu lebih luas lagi, ya. Tapi pemerintah kita membatasi tetangga kita pada lingkup sesuai dengan nomor kita sendiri, ya. Baik, yang pertama adab yang harus kita penuhi bagi kita yang sudah berumah tangga ataupun tidak, yang penting di depan kita ini ada tetangga, di samping kita ada tetangga, belakang kita ada tetangga. Yang pertama dan yang paling penting adalah tidak adanya gangguan kepada tetangga, ya, tidak menimbulkan gangguan kepada tetangga. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir
Ya, barang siapa yang ia beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, perlu dicamkan bahwa ketika Allah menyatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang ia beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya apa? Bahwa akan ada konsekuensi di akhirat kelak. Ya. Ada konsekuensinya, baik maupun buruknya. Maka ini menjadi perhatian khusus ketika Nabi SAW menyatakan barang siapa beriman kepada Allah dan dilanjutkan dengan iman kepada hari akhir. Ya, ada konsekuensi tersendiri. Berarti sangat penting di sini. Fala yu'dzi jarahu. Kata Nabi, janganlah dia mengganggu tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Dan barang siapa yang ia juga beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dan barang siapa yang ia beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata baik atau diam. Dalam hadis ini Nabi menyebutkan 3 hal yang harus kita pegang. Ya, menyebutkan 3 hal yang harus kita pegang, dan ini ada konsekuensinya, baik maupun buruknya. Yang pertama itu Nabi sebutkan jangan sampai mengganggu tetangga. Ya, kita sendiri coba pikir, mau nggak diganggu oleh tetangga kita? Pasti tidak. Maka kita juga jangan sampai mengganggu tetangga kita. Yang kedua yang Nabi sebutkan dalam satu hadis ini adalah memuliakan tamu. Jadi yang pertama tadi jangan mengganggu tetangga, yang kedua harus memuliakan tamu, dan yang ketiga berkata baik atau diam. Dan ini seluruhnya dalam hadis ini urusan kita dengan orang lain. Ya, urusan kita dengan orang lain, dengan tetangga itu orang lain. Dengan tamu itu dengan orang lain. Berkata baik maupun diam juga itu berkaitan dengan orang lain. Maka di sini ya, tentunya ketika kita berurusan dengan orang lain ada konsekuensi tersendiri di akhirat kelak. Ya. Urusannya harus diselesaikan di dunia. Kalau mau selesai di akhirat, selesaikan di dunia. Kalau di dunia nggak selesai, pasti dibawa ke akhirat. Ya, pasti dibawa ke akhirat. Ada di antara kita yang membawa perkara dunia ke akhirat. Seseorang menuduh orang lain. Ya. Sampai disebutkan, kalau Anda tidak minta maaf, Anda tidak tabayun kepada saya, nanti akan saya tuntut di akhirat. Ini perkara menjadi sebuah perkara yang besar. Yang tadi perkaranya kecil. Ya, perkaranya kecil. Ya, jadi dalam hadis ini 3 hal yang disebutkan oleh Nabi SAW itu urusannya kita dengan orang lain. Makanya Nabi menyebutkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, kita harus paham konsekuensi ke depannya. Kalau kita baik dengan tetangga kita, dengan orang lain, ya, kita juga mampu memuliakan tamu kita, maka kita akan mendapatkan surga. Tapi apabila ternyata itu buruk perilaku kita kepada orang lain, maka kita akan ada konsekuensi buruk juga di akhirat kelak. Hadis yang lain disebutkan dari Abu Hurairah. Qala rajulun, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna fulanah yudhkaru min kasrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha ghairu annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha." Jadi ada seseorang, dia bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ada seorang wanita, dia sangat dikenal dengan apa?
banyak sholat, banyak puasa, banyak sedekahnya. Tapi sangat disayangkan, dia itu suka mengganggu tetangganya karena lisannya dia. Si wanita ini dikenal apa? Sholatnya bagus, sholatnya banyak, puasanya banyak, terkenal dengan sedekahnya. Tapi sangat disayangkan apa? Dia mengganggu orang lain, mengganggu tetangganya karena lisan tajamnya. Apa kata Nabi? Qala hiya finnar. Dia akan masuk neraka. Ya. Kemudian Nabi si orang tadi melanjutkan lagi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa inna fulana yudhkaru min qillati siyamiha wa sadaqatiha. Ada juga seorang wanita yang ia dikenal salatnya sedikit, ya, puasanya sedikit, sedekahnya juga sedikit. Bahkan wa in tasaddaqu bil aswari minal aqiti wala tu'di jiraniha bilisaniha qala hiya fil jannah. Bahkan ia ketika bersedekah, ya, dengan ujung kaki, ya, mohon maaf, bil aswari minal aqit, dengan keju kering. Nah, dengan keju kering. Ya, dengan keju kering dia bersedekah kepada tetangganya dan dia juga tidak mengganggu tetangganya dengan lisannya. Ya, dia bersedekah tuh kecil, ya, kejunya kecil, kering lagi ke tetangganya. Apa kata Nabi? Hiya fil jannah. Dia di surga. Dari hadis ini kita belajar bahwa sesuatu yang kecil bisa menjadi berpahala, sangat berpahala, ya, sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan dia masuk surga terlebih dahulu. Sedangkan tadi ada seorang wanita yang ia sangat dikenal sholatnya, puasanya, sedekahnya, tapi karena sebab lisannya yang tajam menyebabkan dia harus berurusan dulu dengan api neraka. Kata Nabi, hiya finnar, ya, di neraka. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Nah, di dalam hadis ini dianjurkan kepada kita bahwa kita hendaknya mampu menjaga lisan, ya, agar tidak mencederai saudara kita, terutama tetangga kita. Yang kedua, ya, yang kedua adabnya adalah tetangga itu aman dari keburukan tetangganya, ya, dari keburukan kita. Tetangga dia aman dari keburukan kita sendiri. Imam Muslim merawayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidaklah masuk surga jika tetangganya itu tidak merasa aman dari perbuatan jahatnya. Tidaklah masuk surga bila ada seseorang, ya, tetangga yang ia tidak aman, tidak merasa nyaman dengan perbuatan jahatnya. Ya. Ada urusan lagi di sini dengan orang lain. Ya. Tidak masuk surga di sini adalah dia tidak termasuk orang yang masuk surga terlebih dahulu karena ada urusan lagi dengan orang lain. Ya, maka dalam hadis ini dianjurkan, ya, bahwa untuk berhati-hati dengan orang lain, terutama dengan tetangga kita, jangan sampai mereka tersakiti oleh perbuatan buruk kita. Adab yang ketiga adalah memuliakan tetangga. Yang memuliakan tetangga. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Syuraih Al-Adawi. Qala samitu udunaya wa absarat ainaya. Kata Abu Syuraih, aku mendengar dengan kedua telingaku dan melihat dengan kedua mataku hina takallama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi berbicara, faqala,
man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Jadi di sini Abu Shuraih langsung mendengar Nabi dengan kedua telinganya dan kedua matanya ketika Nabi mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir falyukrim jarahu, hendaknya ia memuliakan tamunya, tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu jaizatahu. Barang siapa yang ia beriman juga kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya dan juga menjamunya. Nah, jadi dalam hadis ini hanya ada dua, ya, memuliakan tetangga dan memuliakan tamu serta menjamunya. Qala wa ma jaizatuhu ya Rasulullah? Jamuannya apa wahai Rasulullah ketika ada tamu datang? Qala, Nabi menjawab, yaumun wa lailah. Jamuannya itu sehari semalam. Maksudnya apa sehari semalam? Yang kita benar-benar berikan terbaik jamuan kepada tamu kita itu di hari pertama. Jamuan terbaik itu. Ya ini sunnahnya. Ini yang paling penting. Jamuan hari pertama itu adalah jamuan terbaik. Yaumun wa lailah, kata Nabi SAW, sehari dan semalam. Wadiyafatu salah satu ayam. Bertamu itu sebenarnya 3 hari. Bertamu itu 3 hari. Famakana wara'a dzalika fahuwa shadaqatun alaihi. Kalau lebih dari 3 hari dalam bertamu, maka itu sedekah baginya. Berarti hari kedua dan ketiga itu jamuan kita kepada tamu kita tidak semewah sebaik hari pertama. Ya, tidak sebaik hari pertama. Maka yang paling dianjurkan adalah jamuan di hari pertama. Nabi menyebutkan yaumun wa lailah. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, ya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata baik ataupun diam. Ya. Di dalam hadis ini, ya, sangat-sangat ditekankan lagi tentang berbicara, ya, tentang berbicara. Disebutkan lagi falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaknya ia berkata baik maupun diam. Ya. Tadi di hadis pertama ada juga falyaqul khairan aw liyasmut. Di hadis yang ketiga juga ada falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaknya ia berkata baik maupun diam. Apa maksudnya di sini? Setiap kata yang akan kita lafalkan kepada orang lain, ya, baik secara langsung, baik di media sosial, maka hendaknya kita memfilter terlebih dahulu. Apalagi ucapan kita ini terkait orang lain, terkait harga diri, marwah orang lain. Ya, sampai-sampai kata Nabi SAW, innal abda la yatakallamu bil kalimah. Seorang hamba itu ketika ia mengatakan satu kalimat, ya, ma tabayyana ma fiha, sampai ia enggak pernah teliti apa yang ia katakan, enggak di cross check dulu, yahwi biha finnar, itu dapat membuat dia terhempas ke neraka, ya, ab'adu ma bainal masyriq wal maghrib, ya, sejauh antara timur dan barat. Satu kalimat ketika ia tidak teliti dulu, tidak cross check dulu, langsung terlontarkan, bisa menyebabkan seseorang jatuh ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Maka Nabi SAW mengatakan falyaqul khairan aw liyasmut. Terlebih pada masa fitnah sekarang, ya, dengan adanya media sosial sangat mudah kita terprovokasi, ya, kita mendapatkan informasi dengan cepat, ya, tanpa cross check terlebih dahulu. Ini sangat-sangat mudah membuat emosi kita labil, ya. Dapat ini langsung share, dapat ini langsung share, dapat ini langsung share. Ya. Hendaknya kita tidak pernah percaya pada hal apapun, apa yang orang katakan jangan percaya 100%. Pasti apa yang orang katakan itu selalu ada bumbu, ya, selalu ada bumbu. Jadi
Silakan dengarkan, silakan terima, namun jangan telan mentah-mentah. Ya. Nabi juga pernah mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, di antara kebaikan seseorang adalah ia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Kemudian adab yang masih ada hadis lagi yang ketiga. Hadis yang ketiga yaitu Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Shuraih Al-Juzai anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berbuat baik kepada tetangganya. Ya, kepada tetangganya. Hadis yang keempat. Adab yang keempat yaitu perhatian kepada tetangga. Adab yang keempat adalah perhatian kepada tetangga. Dalam Sahihain dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Malaikat Jibril ini kata Nabi, dia nih terus senantiasa mewasiatkan kepadaku untuk apa? Ya, terkait masalah tetangga. Sampai-sampai hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Seolah-olah aku mengira ya tetangga aku akan mewarisinya, ya. Aku akan mewarisinya. Saking apa? Harus berbuat baiknya kita kepada tetangga. Hatta dhanantu annahu sayuwarrithu, kata Nabi. Sampai-sampai aku mengira aku akan memberikannya warisan. Ya, saking baiknya kepada tetangga. Ya. Jadi Nabi mendapatkan wasiat dari Jibril agar apa? Agar berbuat baik kepada tetangga. Yang kelima, adab yang kelima, memberikan hadiah, ya, memberikan hadiah kepada tetangga, baik makanan maupun yang lainnya. Memberikan hadiah kepada tetangga, baik makanan ataupun yang lainnya. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Dzar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzarrin, wahai Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan, kalau engkau ini memasak suf, fa'aksir ma'aha, maka perbanyak kuahnya. Wa ta'ahad jironaka, dan juga berbagi kepada tetanggamu. Ya. Nah, ini diantara bentuk kebaikan yang harus kita lakukan kepada tetangga. Apabila kita ingin memberikan kepada tetangga yang biasanya misalkan daging setengah kilo, airnya biasanya 1 liter, kita tambahkan lagi setengah liter. Ya, agar apa? Tetangga juga kebagian. Lihat coba, agar ditambahkan airnya. Tetangga kalau bisa kita lihat, ini kebanyakan air ya. Tapi bukan yang dilihat itu adalah air kuahnya, bukan. Tapi pemberian yang diberikan oleh kita kepada tetangga kita. Nabi sampai menyebutkan fa'aksir ma'aha, perbanyaklah kuahnya. Perbanyaklah kuahnya. Kuah itu terlihat sepele, betul kan? Terlihat sepele. Tapi yang dilihat di sini adalah bentuk kebaikan yang dilakukan kita kepada tetangga kita. Apapun itu, sekecil apapun itu, kita harus memberikan kebaikan kepada tetangga kita. Ya, di antara hadiah yang bisa diberikan adalah memberikan makanan, di antaranya tadi yaitu kuah, ya, memperbanyak kuah dari kebiasaan yang kita masak. Jadi kita perbanyak kuahnya. Mau memperbanyak dagingnya juga nggak apa-apa, ya. Kemudian Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Mujahid bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dzubihat lahu syatun fi ahlihi. Ya. Bahwa Abdullah bin Umar itu memiliki keluarga yang pada saat itu menyembelih kambing. Ya.
Ketika Abdullah bin Umar datang kepada keluarganya, ia berkata, qala ahdaitum li jarinal yahudi, ahdaitum li jarinal yahudi, berkata dua kali menegaskannya, apakah kalian sudah memberikan hadiah dari sembelihan ini kepada tetangga kalian seorang Yahudi? Coba lihat di sini ya. Orang Yahudi ya, dia harus diberikan hadiah oleh kita. Karena apa? Karena dia tetangga kita. Pemberian ini tidak berkaitan dengan wala dan baro kita, bukan terkait masalah keimanan ya, kepada masalah keimanan. Tapi ini terkait hak tetangga. Abdullah bin Umar mengatakan, ahdaitum li jarinal yahudi, sampai dua kali. Apakah kalian sudah memberikan sebagian dari sembelihan ini kepada tetangga kalian seorang Yahudi? Katanya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah, kata Abdullah bin Umar, ia bersabda, mazala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Karena aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril itu senantiasa memberiku wasiat agar berbuat baik kepada tetangga sampai-sampai aku mengira bahwa aku akan mewarisinya. Ya, di sini Abdullah bin Umar menegaskan ya, agar apa? Tetangga orang kafir pun mendapatkan kebaikan dari kita. Ya. Kemudian yang keenam, adabnya adalah menjaga kehormatan tetangga dan hartanya. Menjaga kehormatan tetangga dan hartanya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Miqdad bin Aswad, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, ma taqulu fi zina? Apa pendapat kalian tentang zina? Apa pendapat kalian tentang zina? Kata Nabi. Bertanya kepada para sahabatnya. Kemudian para sahabat menjawab, haramahullahu wa rasuluhu fahuwa haramun ila yaumil qiyamah. Wahai Nabi, bahwa zina itu telah Allah haramkan dan Rasulnya hingga hari kiamat. Kemudian Nabi bertanya lagi kepada para sahabat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabi, la ayyazni ar-rajulu bi asyrati niswatin aisaru alaihi min ayyazniya bi imra'atin jarihi. Nabi melanjutkan perkataannya kepada para sahabat, sekiranya seseorang itu ia berzina, waliyadzubillah ya. Ya, semoga Allah lindungi kita dari perbuatan ini. La ayazni ar-rajulu bi asyrati niswatin. Sekiranya ada seseorang yang ia berzina dengan 10 wanita, itu lebih mudah baginya bin ayazniya bimra'atin jarihi, daripada ia harus berzina kepada tetangganya. Ya. Maksudnya apa? Dalam hal buruk seperti ini, seseorang yang ia berzina dengan 10 orang yang ia bukan tetangganya itu, ya itu lebih baik dan lebih buruk kalau ia berzina dengan tetangganya. Dengan tetangga itu lebih mudah sebenarnya, ya kan? Lebih mudah, tapi lebih buruk di sini. Min ayyaznya bimroati jari. Kemudian Nabi melanjutkan lagi, ma taqulu fis sariqah. Bagaimana pendapat kalian terkait apa? Mencuri. Para sahabat menjawabnya lagi, haramahallahu wa rasuluhu. Allah dan Rasulnya telah mengharamkannya. Fahiya haram. Ya, mencuri itu haram. Kemudian Nabi melanjutkan lagi, la ayyasriqar rajulu min asyrati abiyatin aysaru alaihi min ayyasriqa min jarihi. Seseorang yang ia mencuri dari 10 rumah itu lebih mudah baginya daripada ia mencuri dari tetangganya. Ya. Artinya apa di sini? Nabi benar-benar menegaskan
untuk menjaga kehormatan, ya, juga harta tetangga kita. Apabila kita punya urusan ini dengan tetangga, itu jauh lebih buruk daripada 10 yang kita lakukan kepada di luar tetangga kita. Tadi Nabi mengkiaskan 10 orang yang berzina dengan wanita dengan berzina dengan tetangga. Kemudian juga 10 pencurian kepada rumah orang lain dengan 1 pencurian kepada tetangga kita. Artinya apa? Tetangga kita harus benar-benar kita jaga hartanya, jaga kehormatannya. Jangan sampai ia terganggu oleh kita. Yang ketujuh, ya dalam hadis tadi juga itu benar-benar bahwa zina dan mencuri itu satu keharaman dan akan berakibat fatal di akhirat kelak. Ya. Adab yang ketujuh, memuliakan tetangga dari yang terdekat kemudian yang terdekat. Ya, dari terdekat kemudian yang terdekat lagi selanjutnya. Ya. Jadi berbaik pada tetangga bukan orang yang ini samping rumah tapi lebih ujung, bukan. Tapi orang yang benar-benar di depan pintu kita, dekat dengan pintu kita. Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhuma, qultu, aku berkata, kata Aisyah, ya Rasulullah, innali jaraini fa ila ayyihima uhdi. Wahai Rasulullah, aku ini punya 2 tetangga, maka kepada siapa aku harus memberikan hadiah? Nabi menjawab, illa aqrabihima minki baban. Itu kepada orang yang paling dekat kepada kamu pintu rumahnya. Ya. Orang yang paling dekat kepada kamu pintu rumahnya. Itu yang paling penting, yang paling harus kita berikan kebaikan. Yang di depan pintu kita, orang yang terdekat dengan pintu kita. Ya mudah-mudahan kalau kita punya tetangga yang buruk, sering kita berikan hadiah, ya, berikan kebaikan, lama-lama apa? Dia akan lunak, ya. Dia akan menjadi lebih baik lagi. Yang kedelapan, yaitu memberi hadiah susu, ya, kepada tetangga, karena ini pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, memberikan hadiah susu kepada tetangga. Dalam Sahihain dari Urwah an Aisyah radhiyallahu anhuma, annaha qalat li Urwah. Ia berkata kepada Urwah, ibnu ukhti, ponakanku, in kunna lananzur ilal hilal. Sesungguhnya kita ini menunggu hilal, menanti hilal. Summal hilal, kemudian hilal selanjutnya lagi. Ya. Salah satu ahillatin fi syahrain. Ada 3 hilal dalam 2 bulan. Ada 3 hilal dalam 2 bulan. Wa ma uqidat fi abyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam narun. Di rumah Rasulullah ini sampai tidak ada api yang menyala. Faqultu, aku berkata, ya khalah, maka na yu'ishukum. Wahai bibi, apa yang membuat kalian ini bisa hidup? Qalat al-aswadani at-tamr wal ma'u. Itu 2 hal yang hitam, kurma dan air. Illa annahu qad kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jiranun minal ansari kanat lahum manaih. Bahwa Rasulullah ini punya tetangga dari kaum Ansar dan ia punya peternakan unta dan kambing perah. Wa kanu yamnahuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min albanihim fayaskina. Dan mereka keluar tetangga Ansar tadi itu memberi kepada Rasulullah susu mereka sehingga kami bisa minum. Ya, di hadis ini bahwa anjuran untuk apa? Memberi susu kepada tetangga kita. Yang ke-9,
tidak boleh mencela hadiah pemberian tetangga. Tidak boleh mencela pemberian hadiah tetangga. Dalam Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya nisa'al muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin. Wahai para wanita muslimah, janganlah sekali-kali kalian mencela tetangga kalian meskipun ia memberikan apa? Kaki kambing. Ya, memberikan kaki kambing. Di sini Nabi menyebutkan ya nisa'al muslimat la tahqiranna jarah. Jangan sampai wahai para wanita, para istri muslimah, janganlah kalian mencela pemberian tetangga kalian meskipun ia memberikan kaki kambing. Ya. Di sini Nabi menyebutkan istri, ya, karena sifat dari wanita lebih mudah untuk mencela, ya, daripada suami. Maka di sini yang harus diperhatikan adalah bagi para istri, ya, agar bisa menjaga lisan mereka, ya, kepada tetangga. Disinilah juga sebab apa? Sumber ghibah, ya kan? Tetangga dengan tetangga saling membicarakan tetangga yang lain. Maka di sini Nabi menyebutkan la tahqironna jaratun, bahwa mencela ini bagian daripada kemudahan wanita untuk membicarakan orang lain. Ya. Semoga Allah lindungi istri kita dari menjelekan orang lain, menggibahi orang lain. Ya. Jadi jangan sampai kita mencela pemberian tetangga kita, walaupun tetangga kita memberikan kaki kambing, ya, memberikan kaki kambing. Yang ke-10, ya, yang ke-10. Jangan melarang tetangga jika ia ingin menggunakan dinding kita. Jangan melarang tetangga jika ia ingin menggunakan dinding kita. Dalam Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia berkata, la yamna jarun jarahu ayyaghriza khashabahu fi jidari. Janganlah seorang tetangga itu melarang tetangga lainnya ketika ia ingin meletakkan kayu di dindingnya. Sumayaqulu Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah berkata, mali arakum anha mu'ridina wallahi la armiyanna biha baina aktafikum. Ya. Kalau sekiranya aku melihat kalian menolak perbuatan ini, demi Allah aku akan lempar kalian ke pundak kalian. Ya. Nah, di sini kita hendaknya memperbolehkan tetangga kalau mereka mau menggunakan dinding kita. Tapi ada syaratnya, ya. Kalau dinding itu ada perusakan, maka itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kenapa? Karena yang dilarang adalah kita merubah harta tetangga kita, ya. Kita dinding nih, kita paku, nggak boleh langsung. Ini tahu nih dinding siapa ini? Dinding kita ataukah dinding tetangga, ya kan? Kalau dinding tetangga berarti kita harus izin dulu, izin memaku. Karena kalau kita sudah merusak, berarti kita sudah merusak harta yang dimiliki oleh tetangga kita. Dinding adalah harta dari si tetangga kita. Tapi kalau hanya sekedar menyandarkan kayu, menyandarkan yang lain yang tidak merusak, maka itu tidak perlu izin. Ya, tidak perlu izin. Nah, namun jika ini urusannya dengan ada hal yang merubah pada dinding tetangga kita, maka ini harus ada izin. Harus ada izin dari tetangga. Dan yang terakhir, ya, agar memberikan sesuatu kepada tetangga kita apa yang kita sukai, ya. Kita menyukai tetangga kita apa yang kita sukai untuk diri kita, ya. Hadis Nabi SAW dari Anas bin Malik,
la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi aw qala li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah seseorang ia beriman di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya. Au qala li jarihi, atau mencintai tetangganya, ma yuhibbu li nafsihi, apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Bahwa hidup bersosial, ya, hidup bermasyarakat, kita harus tahu poin ini. Ya. Apa yang kita sukai kepada orang lain, maka kita lakukan. Apa yang kita sukai pada diri kita harus memberikannya juga kepada orang lain. Apa yang kita tidak suka untuk diri kita, maka jangan kita berikan kepada orang lain. Di sini Nabi sudah menegaskan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi aw qala li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya. Jadi poin utama dalam hadis ini adalah kita memberikan apa yang kita sukai dan kita menahan apa yang tidak kita sukai pada diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian pembahasan kita pada malam hari ini, dan yang paling penting jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita baik kepada tetangga tapi kita lupa baik kepada istri dan anak kita. Itu yang paling penting, ya. Jangan sampai kita royal kepada tetangga, kepada teman, tapi kita lupa royal kepada anak dan istri kita, ya. Saja mudah-mudahan bermanfaat untuk diri pribadi dan juga antum semua, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Apa yang salah datangnya dari saya pribadi, semoga Allah ampuni. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.